faktor yang mempengaruhi kejadian zoonosis oleh kelompok 7. Jadi di dalam makalah ini terdapat 7 bab dengan satu daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan. Jadi latar belakangnya, beberapa tahun terakhir ditemukan peningkatan kasus penyakit zoonosis di dunia dan di Indonesia yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Penyakit zoonosis adalah penyakit atau infeksi dari hewan yang dapat menular ke manusia. Zoonosis dapat digolongkan menjadi zoonosis yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, dan oleh jamur. Penyakit zoonosis yang masuk ke dalam daftar penyakit hewan menular strategis di Indonesia yaitu rabies, antraks, avian influenza, leptospirosis, dan brucellosis. Salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit zoonosis adalah dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan kepedulian petugas kesehatan hewan dan masyarakat terhadap penyakit-penyakit zoonosis strategis melalui sosialisasi atau penyuluhan. Rabies sendiri adalah penyakit infeksi sistem saraf pusat akut pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh Lissa virus. Dapat juga menyebabkan kematian pada semua manusia atau hewan yang terinfeksi penyakit ini, menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tahun 2018. Sedangkan antraks adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang biasanya menyerang mamalia dan hewan herbivora. Hewan ternak yang sering terpapar ialah sapi, kambing, domba, dan babi. Penyakit antraks dapat ditemukan di seluruh dunia, namun kasus antraks biasanya terjadi di wilayah geografis yang terbatas. Wabah paling sering terjadi di daerah yang memiliki karakteristik alkali, tanah berkapur, lingkungan yang hangat, dan memiliki episode periodik banjir. Ini menurut Clarisinta dan Soleha pada tahun 2017. Selanjutnya, flu burung atau avian influenza merupakan suatu penyakit menular zoonosis yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang dikeluarkan unggas yang dapat menyerang manusia. Salah satu mutasi virus ini adalah H5N1 yang pertama kali menyerang manusia di Cina pada tahun 1997. Pada tahun 2003, H5N1 ini menyebar ke berbagai negara seperti Cina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Indonesia, Turki, Irak, Mesir, dan Azerbaijan. Selanjutnya, brucellosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia, biasanya melalui kontak langsung dari hewan terinfeksi, minum susu dari hewan terinfeksi, dan menghirup udara yang tercemar oleh bakteri penyebab brucellosis, yaitu Brucella sp. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh genus Leptospira. Leptospirosis ini menginfeksi berbagai jenis hewan, terutama rodent. Rodent atau tikus merupakan reservoir utama leptospirosis dan dapat menularkan ke manusia. Selanjutnya, apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama, apa pengertian zoonosis? Apa saja jenis-jenis zoonosis? Dan yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi zoonosis? Selanjutnya, tujuan penelitian adalah jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian zoonosis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan berguna atau memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritisnya adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi zoonosis. Manfaat praktisnya yang pertama bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi zoonosis. Bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta, khususnya program studi kesehatan masyarakat, penelitian ini berfungsi menambah ilmu dan wawasan pengetahuan, khususnya perihal faktor-faktor yang mempengaruhi zoonosis. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun karya tulis berikutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Jadi, zoonosis adalah penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Pada kondisi tertentu, zoonosis ini berpotensi menjadi wabah atau pandemi yang perlu dikendalikan. Ancaman zoonosis di dunia dan wilayah Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan dan berkaitan pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Penyakit zoonosis merupakan penyakit yang sangat penting dipelajari, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dapat ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Sedangkan WHO memberikan pengertian zoonosis sebagai penyakit yang dapat menular secara alami dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Zoonosis yang penting di Indonesia antara lain rabies. Selanjutnya ada jenis-jenis zoonosis. Yang pertama, rabies. Rabies merupakan penyakit infeksi sistem saraf pusat akut pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh Lissa virus. Dapat juga menyebabkan kematian pada semua manusia atau hewan yang terinfeksi penyakit ini. Di Indonesia, sekitar 98% dari seluruh penderita rabies yang tertular melalui gigitan anjing. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies di negara berkembang masih cukup tinggi, terutama di Indonesia. Pulau Bali merupakan salah satu tempat di Indonesia yang menunjukkan risiko tinggi kejadian penyakit rabies. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejadian luar biasa atau KLB di Bali pada tahun 2010. Ada 6 kabupaten yang mendapat perhatian khusus tim vaksinasi Provinsi Bali karena dinilai rawan penyebaran rabies, yakni Karangasem, Buleleng, Bangli, Gianyar, Tabanan, dan Jembrana. Penyakit rabies dapat mengakibatkan penurunan kesadaran yang berkembang perlahan, dan pasien bisa meninggal karena henti jantung dan pernapasan. Selain itu, pasien mengalami perubahan perilaku menjadi agresif, serta adanya bermacam-macam fobia, yaitu hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia. Penularan Lissa atau rabies pada manusia maupun pada hewan lainnya terjadi melalui gigitan hewan penular rabies atau GHPR yang terinfeksi rabies. Jilatan pada kulit yang lecet, cakaran, selaput lendir mulut, hidung, mata, anus, dan genitalia terutama oleh anjing sebanyak 98%, selanjutnya pada kera atau monyet dan pada kucing. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui saliva atau cairan ludah penderita rabies atau Lissa yang masuk melalui mulut maupun hidung orang lain yang ada di sekitarnya. Pada hewan umumnya, rabies terdiri dari 2 tipe, yaitu ada rabies diam atau dumb rabies dan rabies ganas atau furious rabies. Rabies diam ditandai dengan gejala tidak dapat menelan, jarang menggigit, namun dalam waktu kurun sekitar 4 hari akan terjadi kelumpuhan yang berakhir pada kematian. Sedangkan rabies ganas umumnya bersifat agresif, menyerang segala sesuatu, kejang-kejang, disertai kelumpuhan dan berakhir pada kematian. Pada manusia, gejala rabies ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, stadium prodromal, dengan gejala berupa demam, maliase, mual, dan nyeri tenggorokan pada beberapa hari. Tahap yang kedua yaitu stadium sensoris, di mana gejalanya berupa nyeri, rasa panas dengan kesemutan pada bekas luka, gejala cemas, dan reaksi berlebihan pada rangsangan sensorik. Tahap yang ketiga yaitu stadium eksitasi dengan gejala jaringan otot dan aktivitas simpatis meninggi, sehingga berkeringat berlebih, hipersalivasi, hiperlakrimasi, dan pembesaran pupil. Pada tahap eksitasi biasanya berlangsung hingga penderita meninggal karena kelumpuhan otot-otot yang bersifat progresif. Sebanyak 25 provinsi telah tertular rabies dan hanya 9 provinsi yang bebas historis dan telah dibebaskan dari rabies. Provinsi tersebut ialah sebagai berikut. Pada tahun 2016 terdapat 91 kasus Lissa dan terlaporkan 68.216 kasus GHPR dan yang diberikan post-exposure treatment sebanyak 45.104 kasus. Selanjutnya ada flu burung. Flu burung atau avian influenza merupakan penyakit menular yang penyebabnya adalah virus influenza tipe A. Jenis virus ini merupakan virus penyebab penyakit flu burung yang merupakan virus H5N1. Penyakit ini sangat berbahaya bagi unggas karena dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Selain dapat menular pada unggas, penyakit ini juga dapat menular ke manusia dan membahayakan kesehatan masyarakat, dan juga dapat berakibat kematian.
Secara umum, virus ini hanya menginfeksi hewan ternak unggas seperti ayam, kalkun, dan itik. Penularan penyakit flu burung atau avian influenza ini dapat menular ke manusia melalui udara yang tercemar oleh virus tersebut. Bisa berasal dari tinja atau unggas yang terinfeksi penyakit ini. Orang yang mempunyai risiko besar untuk terinfeksi penyakit ini adalah pekerja peternakan unggas, penjual unggas, dan memakan unggas yang sudah terinfeksi tersebut. Penentuan apakah orang yang terpapar virus ini akan sakit ditentukan oleh lamanya terpapar oleh virus tersebut, kebiasaan menjaga kebersihan diri, dan sanitasi lingkungannya. Gejala H5N1 pada unggas diawali dengan penurunan produksi telur, lalu timbul seperti jengger yang berwarna biru, kepala bengkak, sekitar mata bengkak, demam, batuk, bersin, tidak mau makan. Gejala pada manusia biasanya diawali oleh demam yang lebih dari 38 derajat Celcius dan gejala penyempitan saluran pernapasan bawah, diare, muntah-muntah, nyeri perut, nyeri dada, dan pendarahan dari hidung dan gusi. B. Flu burung. Flu burung atau avian influenza merupakan penyakit menular yang penyebabnya adalah virus influenza tipe A. Jenis virus ini merupakan virus penyebab penyakit flu burung yang merupakan virus H5N1. Penyakit ini sangat berbahaya bagi unggas karena dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Selain dapat menular pada unggas, penyakit ini juga dapat menular ke manusia dan membahayakan kesehatan masyarakat dan juga dapat berakibat kematian. Secara umum, virus ini hanya menginfeksi hewan ternak unggas seperti ayam, kalkun, dan itik. Penularan penyakit flu burung atau avian influenza ini dapat menular ke manusia melalui udara yang tercemar oleh virus tersebut, berasal dari tinja atau unggas yang terinfeksi penyakit ini. Orang yang mempunyai risiko besar untuk terinfeksi penyakit ini adalah pekerja peternakan unggas, penjual unggas, dan yang memakan unggas tersebut. Penentuan apakah orang yang terpapar virus ini akan sakit ditentukan oleh lamanya terpapar oleh virus tersebut, kebiasaan menjaga kebersihan diri, dan sanitasi lingkungan. Gejala H5N1 pada unggas diawali dengan penurunan produksi telur. Lalu, timbul seperti jengger yang berwarna biru, kepala bengkak, sekitar mata bengkak, demam, batuk, bersin, tidak mau makan. Gejala pada manusia biasanya diawali oleh demam yang lebih dari 38 derajat Celcius dan gejala penyempitan saluran pernapasan bawah, diare, muntah-muntah, nyeri perut, nyeri dada, dan pendarahan dari hidung dan gusi. Kasus flu burung pertama kali dilaporkan terjadi pada manusia pada bulan Juni tahun 2005. Berdasarkan data kasus flu burung dalam 5 tahun terakhir, 2011 sampai 2015, terjadi sporadis di 15 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah kasus flu burung pada manusia tertinggi masih ditemukan di 3 provinsi dengan urutan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jumlah kumulatif kasus flu burung di Indonesia sejak Juni 2005 sampai Desember 2015 adalah 199 kasus konfirmasi dengan 167 kasus kematian. Secara kumulatif, jumlah kasus flu burung pada manusia cenderung menurun. Namun pada tahun 2012 hingga 2015, case fatality rate flu burung mencapai 100%. Sampai saat ini, terdapat 15 provinsi di Indonesia yang terkonfirmasi kasus flu burung pada manusia. Untuk tahun 2015, penambahan kasus konfirmasi dan kematian berasal dari Provinsi Banten. Kasus terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta yang disusul oleh Provinsi Jawa Barat, lalu Provinsi Banten. C. Antraks. Antraks merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang biasanya menyerang mamalia dan hewan herbivora. Hewan ternak yang sering terpapar adalah sapi, kambing, domba, dan babi. Hewan yang terinfeksi penyakit antraks bisa melalui kontak dengan spora yang ada di tanah, menelan spora yang ada di tanah, dan menghirup spora yang ada di tanah. Antraks dapat menular dari hewan ke manusia melalui 3 cara, yaitu dengan kontak langsung antara kulit manusia yang luka, dengan bakteri yang ada pada hewan yang terpapar Bacillus anthracis, memakan daging hewan yang terinfeksi,
serta menghirup spora Bacillus anthracis. Hewan yang terinfeksi antraks memiliki gejala yang diawali oleh peningkatan suhu tubuh sekitar 41–40 derajat Celcius, kehilangan nafsu makan yang dapat menyebabkan berhentinya memproduksi susu pada sapi perah, pembengkakan di sekitar leher, hidung, dan kepala, dan juga hewan terlihat sempoyongan dan gemetar kemudian mati. Pada manusia, gejala dari penyakit antraks ini berbeda-beda tergantung dari mana cara masuknya bakteri Bacillus anthracis ke dalam tubuh manusia. Pada antraks cutaneus, gejala yang muncul yaitu dalam waktu 12–36 jam akan timbul jerawat kecil dan akan berkembang pada 2–3 hari. 24 jam setelah berkembang, akan berubah menjadi gelembung yang berisi cairan berwarna biru gelap, kemudian mengering dan membekas berupa jaringan mati yang berwarna kehitaman pada bagian pusat lesi yang diiringi pembengkakan. Gejala ini tidak disertai dengan nyeri, namun lesi selalu terjadi pembengkakan. Pada hari kelima atau keenam, biasanya jaringan yang mati tersebut akan menebal dan akan melekat pada jaringan yang ada di bawahnya. Hal ini juga dapat membuat pembengkakan pada wajah atau leher yang bisa berkembang menjadi meningitis. Apabila terjadi infeksi lainnya, maka akan demam, keluar nanah, dan nyeri. Pada antraks gastrointestinal, gejala yang muncul berupa pegal-pegal, demam, dan mual, muntah, diare, bahkan sampai gangguan makan. Selain itu, gejala juga dapat diiringi oleh sakit perut yang parah, diare berdarah, dan muntah darah. Gejala lain yang dapat timbul berupa sakit tenggorokan, suara serak, dan terjadi pembengkakan pada leher. Gejala yang timbul dari antraks inhalasi dapat berupa demam, menggigil, malaise, batuk berlebih, dan nyeri dada. Wilayah endemis antraks pada hewan tersebar di 11 provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT. Dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2011 hingga 2015, kasus antraks pada manusia ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan NTT. Jumlah rata-rata kasus antraks pada manusia adalah 22 kasus per tahun. Sebesar 98% dari seluruh kasus antraks pada manusia di Indonesia merupakan kasus antraks tipe kulit yang disebabkan kontak langsung dengan hewan yang sakit ataupun mati akibat antraks, dan sebesar 2% merupakan antraks tipe pencernaan. Penyakit antraks merupakan salah satu dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh hewan yang dapat menular dan mempunyai potensi tinggi dalam mengancam kesehatan masyarakat. Manusia yang terinfeksi penyakit antraks dapat mengalami kematian. Antraks yang menyerang manusia melewati kulit dan tidak diobati maka memiliki tingkat kematian sebesar 10 hingga 12%. Antraks pernafasan memiliki tingkat kematian sebesar 86%, sedangkan antraks pencernaan memiliki tingkat kematian 20 hingga 60%. Jadi, jenis antraks yang paling berbahaya adalah antraks yang tertular melalui pernafasan. Pada tahun 2010–2016, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 11 provinsi yang diumumkan sebagai daerah endemis penyakit antraks, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Jambi, dan DI Yogyakarta. Terdapat 172 kasus antraks pada tahun 2010–2016. 97% berupa antraks cutaneus. Sebanyak 61% menyerang laki-laki dan sisanya wanita. Sedangkan menurut kelompok umur, sebanyak 93% yang terinfeksi adalah usia lebih dari 15 tahun. D. Brucellosis. Brucellosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia, biasanya melalui kontak langsung dari hewan terinfeksi, minum susu dari hewan terinfeksi, dan menghirup udara yang tercemar oleh bakteri penyebab brucellus, yaitu Brucella sp. Sumber penularan brucellosis antara lain sapi, babi, domba, dan kambing. Sumber penularan yang berpotensi besar dari hewan ke manusia adalah sapi, melalui kontak dengan plasenta, fetus, cairan organ reproduksi hewan, darah, dan urin.
Brucella sp masuk ke dalam tubuh hewan melalui mulut, saluran reproduksi, oronasal, mukosa, konjungtiva, dan luka terbuka. Hewan yang mengalami keguguran dapat mengeluarkan Brucella sp dalam jumlah banyak dalam membran fetus, cairan reproduksi, urin, dan feses yang dapat mencemari rumput dan air minum, sehingga menyebabkan penularan antar hewan. Penularan brucellosis pada manusia dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu pertama, makanan, mengkonsumsi makanan dan susu non-pasteurisasi yang tercemar bakteri Brucella. Kedua, pekerjaan, biasanya banyak terjadi pada dokter hewan, peternak, pekerja RPH, pekerja tempat pemerah susu, para pemotong hewan, dan pekerja laboratorium. Masa inkubasi brucellosis pada manusia bervariasi, mulai dari 5 hari hingga beberapa bulan, rata-ratanya adalah 2 minggu. Mula-mula, gejala yang timbul adalah demam, merasa kedinginan, dan berkeringat pada malam hari. Kelelahan tubuh adalah gejala umum. Sakit kepala, nyeri sendi, dan kadang-kadang penderita sering didiagnosa malaria atau influenza. Kadang ditemukan batuk non-produktif dan pneumonitis. Kesembuhan dapat terjadi dalam 3-6 bulan. Brucellosis juga dapat menyebabkan abortus pada kehamilan trimester pertama dan kedua. Brucellosis menyebabkan gangguan reproduksi dan penurunan produksi susu pada hewan ternak. Pada manusia, brucellosis menyebabkan demam, nyeri otot, dan gangguan reproduksi pada laki-laki dan wanita, yaitu epididymitis, dan gangguan spermatogenesis pada laki-laki dan abortus trimester awal pada wanita. World Health Organization atau WHO telah memperkirakan bahwa 500.000 kasus brucellosis baru timbul pada hewan setiap tahun, sehingga menyebut brucellosis sebagai penyakit zoonosis yang paling sering menyerang di seluruh dunia. Di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara Eropa, kontrol dari Brucella pada spesies reservoir zoonotik melalui vaksinasi dan pemberantasan hewan terinfeksi mampu menurunkan kejadian brucellosis pada manusia. Namun, masih banyak negara di dunia yang masih memiliki prevalensi tinggi, termasuk Amerika Tengah dan Selatan, negara-negara Timur Tengah dan Mediterania, Afrika bagian utara, dan Asia Tengah. Di negara-negara tersebut, brucellosis yang tidak diobati akan berujung pada morbiditas yang tinggi. Penyakit brucellosis pada manusia umumnya endemik di negara-negara berkembang seperti India, Pakistan, Cina, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Sri Lanka. Prevalensi penyakit brucellosis di Malaysia sebesar 25% dari total jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dengan keluhan gangguan pada kehamilan. 75% diantaranya menyebabkan abortus pada wanita yang menderita penyakit ini, sedangkan prevalensi brucellosis di Vietnam sebesar 14,8% pada tahun 2010. Namun, prevalensi penyakit brucellosis yang menyerang hewan ternak dapat dilihat dari peta sebaran penyakit yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2013. Pada peta persebaran ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu daerah bebas, daerah tertular ringan, dan daerah tertular berat. Daerah bebas yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau, Bali, NTB, seluruh bagian Kalimantan. Lalu, daerah yang tertular ringan meliputi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Sedangkan daerah tertular berat yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTT, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh genus Leptospira. Leptospirosis menginfeksi berbagai jenis hewan, terutama rodent. Rodent atau tikus merupakan reservoir utama leptospirosis dan dapat menular ke manusia. Infeksi pada manusia maupun pada hewan dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Infeksi secara langsung biasanya melalui kulit, hidung, mulut, dan cairan konjungtiva di mata. Sementara itu, infeksi secara tidak langsung biasanya akibat adanya kontaminasi dari air, tanah, ataupun bahan pangan oleh urin dari hewan yang terinfeksi. Secara rinci, Acha dan Z. Ferres dalam Swardana
menjelaskan bahwa seminggu setelah masa leptospirema, minggu pertama dari penyakit, hewan yang terinfeksi akan melepaskan kuman leptospira bersama urinnya yang selanjutnya akan mengkontaminasi lingkungan dan mengakibatkan infeksi secara tidak langsung. Orang yang bekerja di peternakan atau berkaitan dengan ternak sering terpapar oleh urin dari hewan yang secara langsung akan mengkontaminasi konjungtiva melalui mata, mukosa nasal, melalui lubang hidung maupun mulut, atau kulit yang lecet. Orang juga dapat terkontaminasi secara tidak langsung akibat terjadinya kontaminasi pada sepatu karet yang digunakan oleh urin dari hewan terinfeksi. Di kebanyakan negara, hewan-hewan ternak khususnya babi dan sapi merupakan reservoir utama dari leptospira dan selanjutnya merupakan sumber infeksi bagi manusia. Gejala klinis yang biasanya dialami sangat berbeda-beda, diawali oleh infeksi subklinik, demam ringan seperti influenza. Gejala yang timbul akibat dari penyakit ini adalah demam, menggigil, sakit kepala, malaise, muntah, mata memerah, serta rasa nyeri pada otot betis dan otot punggung. Gejala ini akan terlihat biasanya pada antara hari ke-4 sampai hari ke-9. Masa inkubasi penyakit ini bisa terjadi saat hari ke-7 hingga hari ke-14, namun dapat juga terjadi pada hari ke-20 sampai hari ke-21. Manusia yang terinfeksi penyakit ini, apabila ia memiliki imunitas yang bagus, maka akan mampu dengan segera membentuk antibodi sehingga dapat sembuh. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari genus Leptospira yang patogen dan dapat menyerang manusia dan hewan. Tikus dicurigai sebagai sumber utama infeksi pada manusia di Indonesia. Pada tahun 2014 dilaporkan kasus leptospirosis nasional 524 kasus dengan 62 kematian dan case fatality rate-nya sebesar 11,83%. Tahun 2016 dilaporkan kasus leptospirosis nasional 830 kasus dengan 61 kematian dengan case fatality rate sebesar 7%. Menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik tahun 2017. Bab 3, kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Kerangka teori. Berdasarkan tinjauan pustaka dibuatlah kerangka teori sebagai berikut. Jadi, faktor yang mempengaruhi kejadian zoonosis terbagi menjadi dua, faktor lingkungan dan faktor host. Faktor lingkungan meliputi pemukiman, kebersihan lingkungan, tempat pemeliharaan hewan, temperatur, dan kelembapan. Sedangkan faktor hostnya meliputi kebersihan diri, pengetahuan, pekerjaan, usia, sikap, dan makanan yang dimakan. Lihat, kerangka konsep itu suatu uraian dan visualisasi hubungan antara suatu konsep dengan konsep lainnya atau antara variabel yang satu dengan variabel lain dari masalah yang ingin diteliti. Nah, pada penelitian ini, variabel dependen yang ingin diteliti adalah kejadian zoonosis, sedangkan variabel independen yang diteliti adalah faktor lingkungan seperti pemukiman warga dan kebersihan lingkungan serta faktor host seperti kebersihan diri, pengetahuan, dan pekerjaan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Sesuai dengan judul yang diambil, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian zoonosis, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah yang pertama, ada hubungan antara pemukiman warga dengan kejadian zoonosis. Kemudian, ada hubungan antara kebersihan lingkungan dengan kejadian zoonosis. Ada hubungan antara kebersihan diri dengan kejadian zoonosis. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian zoonosis. Dan ada hubungan antara pekerjaan dengan seseorang kejadian zoonosis. C. Tabel definisi operasional. Dapat dilihat di tabel berikut. Variabel independen dan variabel dependen. Bab 4. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka, yaitu berupa data-data kepustakaan seperti jurnal, e-book, dan lainnya yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh data faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian zoonosis, agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang sehingga mengurangi kejadian zoonosis.
Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu dengan cara mencari sumber dari studi perpustakaan berupa jurnal maupun e-book yang sudah pernah diteliti. Kemudian, data tersebut diseleksi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, disajikan dalam karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya, bab 5, hasil penelitian. Selanjutnya, bab 5, hasil penelitian. Hasil penelitian dalam penelitian ini berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kejadian zoonosis dari beberapa penelitian telah peneliti kutip. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana pada tahun 2019, ditemukan bahwa pemukiman merupakan salah satu faktor penting dalam munculnya kejadian luar biasa atau KLB, salah satu penyakit yang berkaitan dengan zoonosis, yaitu leptospirosis di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2011, dari seluruh luas lahan Kabupaten Bantul, sekitar 15.942,34 hektar digunakan untuk lahan sawah dan 30 hektar untuk tambak. Daerah empang atau tambak dan persawahan lahan basah dekat dengan pemukiman penduduk merupakan habitat yang cocok untuk kehidupan tikus. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Situmorang pada tahun 2017, ditemukan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kejadian salah satu penyakit zoonosis, yaitu leptospirosis, di lingkungan 4 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Pada hasil yang didapatkan, pengetahuan masyarakat terhadap leptospirosis masih kurang. Maka dari itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana penyakit ini bisa menular dan akhirnya terkena penyakit tersebut. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsi pada tahun 2016, ditemukan bahwa pekerjaan mempengaruhi kejadian salah satu penyakit zoonosis, yaitu leptospirosis, di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang beresiko terkena penyakit leptospirosis adalah petani, ibu rumah tangga, dan pedagang, karena cenderung sering terpapar oleh hewan yang bisa menularkan penyakit ini. Serta pengetahuan dari pekerjaan ini cukup buruk tentang pengertian, cara penularan, tanda dan gejala, serta pencegahan dari penyakit leptospirosis ini. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsi pada tahun 2016, ditemukan bahwa kebersihan diri mempengaruhi kejadian salah satu penyakit zoonosis, yaitu leptospirosis, di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Pada data penelitian yang ada, responden yang mempunyai pengetahuan baik lebih banyak menerapkan PHBS, dan responden yang mempunyai pengetahuan buruk cenderung tidak menerapkan PHBS. Sehingga dapat diartikan dengan semakin baik pengetahuan seseorang, maka semakin menerapkan PHBS dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kebalikannya. Semakin buruk pengetahuan seseorang, maka semakin kurang dalam menerapkan PHBS. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang leptospirosis, maka kesadaran dalam menerapkan PHBS untuk mencegah leptospirosis masih kurang. Selanjutnya, yang kelima, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Novita pada tahun 2019, ditemukan bahwa kebersihan lingkungan mempengaruhi kejadian zoonosis. Penelitian ini dilakukan melalui internet dengan peramban Google, PubMed, dan Elsevier. Hasil sitasi yang didapat yaitu studi kasus yang dilakukan oleh Sarah Tapan pada tahun 2007. Seorang bayi yang terinfeksi oleh telewisi di Thailand ditularkan melalui perantara tikus yang tinggal di dalam rumah tersebut. Kondisi rumah dan lingkungan yang kotor serta banyak populasi tikus merupakan faktor risiko tertularnya telewisi pada manusia. Rumah dan lingkungan yang kotor merupakan faktor pendukung mudahnya penyebaran telewisi yang dilakukan oleh kutu tikus dan dapat menyebabkan salah satu kejadian penyakit zoonosis, yaitu trypanosoma. Selanjutnya, bab 6 pembahasan. Setelah penulisan hasil data temuan yang dihasilkan oleh peneliti dari kajian pustaka, yaitu berupa data-data kepustakaan seperti jurnal, e-book, dan lainnya yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan dianalisis, maka selanjutnya peneliti akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian zoonosis. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama itu ada pemukiman. Tempat tinggal merupakan salah satu faktor risiko terjadinya suatu penyakit, karena tempat tinggal merupakan lingkungan tempat manusia saling berinteraksi. Tempat tinggal atau rumah yang berada di sekitar sungai, semak-semak, rawa, dan sawah. Masyarakat seharusnya sadar untuk menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.
dengan cara menjaga kebersihan dan gaya hidup sehat, sehingga lingkungan tempat mereka tinggal tidak menjadi media transmisi dari penyakit zoonosis. Pemukiman dekat peternakan juga memungkinkan orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut terkena penyakit zoonosis. Pemukiman yang padat penduduk juga dapat mempengaruhi kejadian penularan penyakit zoonosis meningkat. Faktor lingkungan yang kedua ada kebersihan lingkungan. Mayoritas penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai peternak rakyat. Populasi hewan ternak yaitu sapi, kerbau, dan kuda di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017 lalu. Adanya jumlah populasi ternak dan populasi penduduk yang tinggi didukung dengan kondisi lingkungan yang rendah sanitasi dapat menyebabkan terjadinya penyakit zoonosis, baik yang bersifat emerging maupun non-emerging. Makin tinggi tingkat kebersihan sanitasi lingkungan, maka populasi vektor dan reservoir akan semakin rendah. Yang kedua ada faktor dari host. Faktor host yang pertama itu ada kebersihan diri. Kebersihan diri merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit zoonosis. Seseorang yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada kesehariannya cenderung tidak mudah terkena penyakit menular, misalnya seperti zoonosis. Apabila seseorang tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat, misalnya makan makanan sembarangan, tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, tidak mencuci tangan setelah kontak dengan hewan, maka dapat terjadi resiko penyakit zoonosis. Faktor host yang kedua yaitu ada pengetahuan. Pengetahuan seseorang mempengaruhi kejadian zoonosis. Pengetahuan yang dapat membuat seseorang terkena penyakit zoonosis ini berupa pengetahuan yang buruk tentang pengertian, penularan, tanda, dan gejala, serta pencegahan dan pengobatan penyakit zoonosis. Selain itu, belum meratanya penyuluhan tentang zoonosis ke setiap warga, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang penyakit zoonosis. Faktor host yang ketiga yaitu ada pekerjaan. Pada kejadian zoonosis yang terjadi, jenis pekerjaan yang berisiko yaitu petani, pedagang, dan peternak cenderung sering kontak dengan hewan-hewan yang dapat menularkan penyakit zoonosis. Sebagian besar dari pekerjaan yang berisiko ini mempunyai latar belakang pendidikan SD dan SMP. Hanya beberapa dari responden tersebut yang berpendidikan SMA. Sehingga bila mendapat informasi tentang zoonosis kurang bisa mencerna informasi tersebut dengan baik, berbeda dengan mereka yang mempunyai latar belakang berpendidikan tinggi. Yang ketiga, cara penanganan zoonosis menurut kesehatan masyarakat. A. Memberikan promosi kesehatan berupa pendidikan kesehatan mengenai penyakit zoonosis yang dapat disebabkan oleh hewan ternak, terutama pada peternak umur muda dan lama bekerja di peternakan kurang dari 5 tahun, sehingga peternak dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. B. Melakukan upaya preventif dapat dilakukan dengan menggunakan APD saat bekerja, terutama pada peternak dan pemeliharaan ternak, dengan cara dikandangkan agar dapat mengurangi kejadian penyakit, karena dapat memberikan perlindungan terhadap cuaca yang kurang baik, dan mencegah kontaminasi penyakit dari hewan lainnya, meskipun dapat memberikan resiko negatif yaitu mudah terjadinya penularan penyakit dari individu ke satu individu lainnya. Tetapi dengan cara ini akan lebih memudahkan dalam pengawasan, sehingga apabila timbul gejala penyakit dapat diketahui dengan cepat sebelum menular kepada ternak lainnya, dan pertolongan pertama dapat segera diberikan. Dan yang terakhir yaitu bab 7 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan. Penyakit zoonosis adalah penyakit atau infeksi dari hewan yang dapat menular ke manusia. Penyakit zoonosis yang masuk ke dalam daftar penyakit hewan menular strategis di Indonesia yaitu rabies, antraks, avian influenza, leptospirosis, dan brucellosis. Penularan penyakit zoonosis dari hewan ke manusia dapat berupa kontak langsung dengan hewan penderita, menghirup udara yang tercemar bakteri atau virus dari penyakit zoonosis, dan memakan daging hewan yang terkena penyakit zoonosis. Faktor-faktor yang menyebabkan kejadian zoonosis antara lain pemukiman warga, pengetahuan, kebersihan diri,
kebersihan lingkungan, dan pekerjaan. Yang kedua ada saran. Agar kejadian dan penularan zoonosis berkurang, maka sebaiknya dilakukan upaya pencegahan. Upaya untuk mencegah penularan penyakit zoonosis adalah dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan kepedulian petugas kesehatan hewan dan masyarakat terhadap penyakit-penyakit zoonosis strategis melalui sosialisasi atau penyuluhan. Berikut lampiran daftar pustaka kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.